Haleluya. Glory, haleluya. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan atas kita bagi pada pagi waktu yang indah ini, amin. Haleluya. Diberikan kepada kita sukacita dan hati yang benar-benar selalu terbuka bagi firman Tuhan, di mana Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, di mana Dia memancarkan cahaya terang bagi zaman ini. Terang adalah firman bagi zaman ini untuk menghidupkan sebuah benih, setiap benih secara individu untuk semakin berkembang dan semakin matang dan semakin naik tinggi. Haleluya. Sebagaimana Kristus ketika benih itu selalu bertumbuh dari lumpur rawa itu, di mana dia adalah sebuah bunga batu untuk memantulkan bunga yang indah dan mengeluarkan madu yang manis untuk supaya dicicipi oleh tawon-tawon tersebut, dan mereka merasakan betapa manisnya, betapa indahnya bunga bakung tersebut yang mengeluarkan madu yang manis, yaitu madu kehidupan. Haleluya. Jadi kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini untuk siap mendengarkan firman Tuhan, karena itulah makanan rohani kita pada zaman ini, di zaman yang hampir gelap gulita, tetapi kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada Kristus. Kasih karunia yang sedang kita terima di akhir zaman ini bagi anak-anak Raja Wali. Kalau anak-anak Raja Wali sedang berkerumun, pasti ada makanan segar di tengah-tengah mereka. Haleluya. Dan tidak ada jalannya anak-anak Raja Wali sedang berkerumun kalau tidak ada makanan. Tetapi makanan tersebut dipastikan bahwa itu adalah makanan yang segar. Bukan makanan yang busuk, bukan makanan yang berulat. Karena itu tidak layak bagi anak Raja Wali. Haleluya. Jadi zaman ini adalah zaman daging segar. Roti kehidupan yang sedang dinikmati oleh anak-anak laki-laki dan perempuan mempelai wanitanya Kristus. Karena tidak ada seorang pun mempelai wanita yang sedang menderita sengsara kalau memang dia sudah sampai ke tujuannya, ke ladangnya Tuhan. Arti ladang adalah firman, di mana seorang Ruth sedang mengutip jelai itu, yang adalah makanan sebagai keperluannya di hari-hari. Dan akan tiba saatnya bahwa dia sedang akan berada di dalam istana seorang raja. Jadi mempelai wanita lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada di surga. Mempelai wanita lebih tinggi daripada makhluk-makhluk tersebut. Itulah sebabnya. Kenapa lebih tinggi? Karena mempelai wanita sebelum sampai ke tanah perjanjian, terlebih dahulu ada penebusan. Jadi Tuhan tidak memandang kesalahan dan dosa. Kalau malaikat berdosa, apakah dia dijatuhkan dari langit? Dia dijatuhkan karena dia sedang menantang Allah. Kalau mempelai wanita memiliki kesalahan dan dosa, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan segala kesalahan dan dosa. Tetapi kita lihat seorang malaikat yang dijatuhkan dari langit, dari tatanya, dia tidak akan pernah diampuni. Jadi dengan kata lain bahwa mempelai wanita lebih tinggi daripada malaikat dan makhluk-makhluk tersebut. Itulah keistimewaan kita. Karena mempelai wanita artinya adalah tubuh Yesus Kristus.
yang tidak bisa dipisahkan antara kepala dan tubuh. Jadi kepala itu terbangun ada di atas tubuh kita sehingga menjadi sosok seorang manusia sempurna. Dan kepala itu adalah kasih. Karena tidak ada yang bisa melawan kasih. Kalau sudah berbicara kasih berarti sudah memantulkan sinar kemuliaan. Haleluya, cahaya yang sempurna. Karena piramid tersebut dari iman ya sampai kasih akan saudara-saudara sehingga Kristus sendiri yang menutup dengan kasih. Kalau sudah memiliki kasih, mau binatang manapun dia pasti tunduk. Ya, dan tidak akan bisa dan tidak akan mau melawan atau melukai hati kita atau tubuh kita ini. Tetapi kasih harus berjalan di jalurnya. Kasih harus berjalan, bekerja di tempatnya. Karena kalau kita memakai setiap kasih di setiap tempat, kadang-kadang tidak cocok. Kalau kita mengasihi orang yang tidak mengenal kebenaran, maka mereka akan menolak kasih tersebut. Karena mereka tidak mengenal akan kasih, karena kasih yang kita pakai adalah kasih Kristus. Haleluya. Jadi kasihilah semua orang, firman Tuhan, kasihilah musuhmu, tetapi harus menurut dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Di luar daripada firman Tuhan, kasih itu tidak akan ada artinya. Haleluya. Karena kita yang tahu kasih. Kalau dunia tidak akan mengerti akan kasih. Kasih seolah-olah adalah suka memberi uang dan suka memberi atau makanan atau apapun itu. Ya. Tetapi kasih yang sesungguhnya adalah berikan firman. Jadilah sebagai teladan dan contoh sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah namanya kasih. Untuk menyelamatkan jiwa mereka dengan pesan firman Tuhan pada zamannya. Yang memakai kasih pada zamannya adalah kita melihat di belakang kita ada Nuh yang memberikan kasih yang sempurna untuk menyelamatkan manusia dari kematian, dari maut, dari kebinasaan. Haleluya. Jadi betapa sempurnanya perjalanan akan mempelai wanita. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun berbagai macam hal yang sedang dialami oleh mempelai wanita, kita tahu bahwa ada sebuah simbol. Ada seorang pendahulu, ada seorang teladan bagi kita di zaman ini. Lama mempelai wanita lah seperti Yohanes. Dia memberitakan keselamatan bagi zamannya sebagai pendahulu kedatangan Kristus, tetapi akhirnya dia dipenggal. Kepalanya dipenggal. Dia disiksa. Tetapi kalau firman itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, bahwa firman adalah kekal dan tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan kekekalan itu dari dalam tubuh Yohanes. Karena dia sudah memakan kitab tersebut. Haleluya, dia sudah mengandung kekekalan itu. Dia sudah mengandung hidup. Jadi tidak peduli mau digoreng pun, mau dipenggal, mau di apapun, dia tidak peduli. Yang penting dia sudah memiliki kekekalan. Hal yang sama dengan mempelai wanita, mau orang tidak terima, ya, mau apapun yang dikatakan oleh tetangga atau semua orang atau siapapun itu, kita tahu bahwa tidak ada yang lain yang menguasai langit dan bumi selain daripada Kristus.
Bumi ini adalah tumpuan kaki Kristus dan langit adalah tahtanya. Haleluya. Kita mengingat ketika Kristus menginjakkan kakinya, satu di laut dan satu di bumi. Sehingga berdiamlah apa yang ada di dalam laut dan ada di dalam bumi. Berarti sang penguasa kita adalah kepala kita. Haleluya. Dunia ini, bila Kristus perlukan hanya satu, hanya satu saja, satu, semut saja untuk membinasakan, meruntuhkan dunia ini sekejap mata, bisa. Haleluya. Jadi itulah membuat kita selalu bahagia, apapun yang kita alami, tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mau apapun untuk kita lakukan selalu ada di sini. Haleluya. Cara bekerja, cara untuk supaya memiliki hikmat, supaya menjadi orang bijaksana, supaya kerja kita berhasil, ada di dalam Alkitab untuk mengajar kita. Itulah sebabnya kita selalu berpedoman dan selalu firman dan firman saja. Karena Roh Kudus yang mengontrol kita, karena Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita. Masih pembahasan yang sama dengan minggu kemarin. Kita buka Alkitab kita dari Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil pembaraannya, membubuhi api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan pengajaran hujan akhir kepada kami Tuhan. Dan membasahi setiap jiwa, hati kami Tuhan, roh kami. Sehingga mekar bertumbuh dengan baik. Karena sudah menerima pengajaran hujan akhir Tuhan. Di dalam terang di waktu senja. Sehingga anak-anak Raja Wali sedang Tuhan bersuka cita. Karena mendapatkan berkat-berkat yang kuberikan Tuhan. Dan kami mau mendengar, menerima, dan bertindak Tuhan. Sehingga perjalanan kami selalu menuju ke tanah perjanjian. Dan Engkau memperlengkapi segala senjata kami Tuhan. Secara jasmani, secara rohani. Sebagaimana ketika Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, semua kuperlengkapi Tuhan. Di malam hari dan di siang hari. Betapa sempurnanya Tuhan. Rencanamu, programmu yang indah bagi mempelai wanitamu Tuhan. Karena Engkau sudah menebusnya sebelum dasar dunia ada. Dan sudah memeteraikannya sampai pada hari kedatangan yang kedua. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kami Tuhan dari muka bumi. Sebelum kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan tersusun rapi di dalam jiwa kami. Piramid tersebut dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Karena kami tahu Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat membangun sampai pada hari ini selain daripada Henok. Karena itulah tujuannya Tuhan. Untuk sebagai melambangkan bagaimana tersusunnya iman itu Tuhan. Kebajikan, kesalehan. Dan semuanya Tuhan menjadi sosok seorang manusia sempurna setiap mempelai wanita.
Terima kasih Yesus, kami akan percaya Tuhan dengan iman kami bahwa Roh Kudus-Mu akan mengajar kami dan mengurapi setiap telinga kami Tuhan. Kelima panca indera kami ini Tuhan kami gunakan bagi-Mu Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Jadi kita melihat Imamat 10 ayat 1 dengan jelas bahwa ini adalah berkaitan dengan kelima panca indera kita. Kenapa dikatakan ya harus terkait dengan kelima panca indera? Karena sesuatu di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2 ini ada dua perintah di sini untuk melakukan persembahan ke hadapan Tuhan. Ada dua perintah. Yang satu adalah perintah Allah, yang satu adalah perintah manusia. Perintah dunia atau perintah setan. Karena di sini kita lihat anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil pemberaannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Kalau sudah dikatakan api yang asing berarti bukan perintah Allah. Yang tidak diperintahkan Allah, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Berarti mereka mencoba untuk melakukan kehendak mereka tanpa kehendak Allah. Apa dampaknya? Apa efeknya bagi mereka? Ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Harun adalah seorang imam. Dialah yang berhak untuk mempersembahkan ya ke hadapan Tuhan api sesuai dengan perintahnya. Tetapi karena ada dua orang mencoba untuk mempersembahkan sebuah persembahan ke hadapan Tuhan tanpa perintahnya, tanpa perintah Tuhan, maka mereka mati. Haleluya. Jadi berarti dengan kata lain bahwa kelima panca inderanya tidak bekerja bagi Tuhan, tetapi bekerja bagi dunia. Sehingga mengakibatkan keduanya mati. Ini adalah sebuah gambaran bagi setiap orang yang mau menerima pesannya Tuhan di akhir zaman ini. Untuk memakai kelima panca indera. Mata diciptakan oleh Tuhan bagi mempelai wanita hanya melihat secara jasmani, ya, untuk melihat betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menciptakan telinga bagi mempelai wanita hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan. Haleluya. Dan juga hidung kita, mulut kita, dan juga tangan. Tetapi yang dua orang ini, mereka mempersembahkan ya
Mereka mempersembahkan pemberaannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan itu di atas api itu. Tanpa perintah Allah, maka mereka mati. Tetapi kita melihat dari sejak zaman dulu, ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, maka manusia itu bebas untuk memilih antara mati dan hidup. Hal yang sama juga dengan mereka, bebas memilih antara mati dan hidup. Tetapi sebelum peristiwa itu berlangsung, maka Tuhan mengingatkan jangan makan buah itu. Tuhan mengingatkan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan persembahan yang diterima oleh Tuhan selain daripada Harun. Dia adalah seorang imam yang diizinkan Tuhan mempersembahkan persembahan kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa selain daripada dia sendiri. Tetapi manusia bebas memilih antara mati dan hidup, dan mereka melanggar tanpa perintah Tuhan, maka mereka mati. Pada hari kau memakannya, pada hari ini kau memakannya, pada hari kau memakannya, pada hari itulah juga kau mati. Selalu sudah ada sebuah peringatan. Itulah sebabnya sebelum perang terjadi, maka sangkakala yang terlebih dahulu dibunyikan. Sebelum perang terjadi. Sebelum perang berlangsung. Jadi Tuhan selalu mengingatkan terlebih dahulu. Tetapi kalau orang tidak mau tahu dan tidak mau memakai kelima panca inderanya bagi Tuhan, maka mereka mati. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimanakah cara firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Karena kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Haleluya. Kita baca di Jadi kita melihat ya kelima panca indera kita ini, 5 atribut pada jiwa kita. Dan yang pertama adalah khayalan. Ya, yang kedua adalah hati nurani, dan yang ketiga memori. Kita tahu bahwa memori adalah tempat penyimpanan data dan status kita. Dan penalaran dan kasih sayang. Haleluya. Karena jiwa adalah khayalan, hati nurani, ya, ingatan, penalaran. Dan jiwa adalah sifat dari roh yang adalah ya di dalam. Karena jiwa hanya mengatakan suatu atmosfer dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi itu mengambil tempatnya, artinya pengudusan. Jadi kita adalah sebagai tubuh memiliki kelima panca indera, tubuh, roh, dan jiwa. Artinya untuk supaya
di dalam ini menjadi tabernakelnya atau ruang Maha Kudus. Yang terlebih dahulu yang bisa kita perintahkan, kita pakai bagi Yesus Kristus, harus menjaga mulut, telinga, ya, mata, dan juga tangan. Ini adalah sebagai perasa. Tangan adalah sebagai perasa dan perawat. Kalau yang satu dipakai, contoh, orang yang buta dan tuli tidak dapat mendengar, maka dia bisa menggunakan tangannya untuk meraba atau merasa. Haleluya. Apa yang dia butuhkan, apa yang diperlukan. Jadi kalau kita sempurna, mempunyai tangan, telinga semua sempurna, apakah ini tidak bisa dipakai bagi bekerja, bagi kemuliaan nama Tuhan? Untuk supaya Roh Kudus masuk di dalam jiwa kita. Di ruang Maha Kudus. Karena tubuh kita ini adalah semuanya tabernakel. Haleluya. Tabernakelnya Kristus. Jadi kalau tangan digunakan untuk mencuri, berkelahi, kalau telinga dipergunakan untuk mendengarkan gosip atau apapun itu, cerita-cerita yang tidak bagus, yang dimana telinga ini suka mendengar pertengkaran dan cerita-cerita dongeng dan apa lain sebagainya, dan mulut ini dipergunakan minum alkohol dan merokok dan mengucapkan kata-kata kotor, dan hidung ini suka mencium yang bau-bau. Apa yang bau-bau yang disukai oleh hidung manusia adalah miras yang paling utama. Itulah hiroi, ya, tausa benar-benar dihirup dari hidung. Tak bayangkan. Itulah sebabnya kalau orang merokok dikeluarkan asapnya dari hidung. Katanya enak. Mungkinkah ada di dalamnya ruang kudus atau ruang Maha Kudus? Gak ada jalannya. Roh Kristus berdiam di dalam. Haleluya. Jadi manusia ini untuk apa hidup? Kalau memang kelima pancaindera itu tidak bisa dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan, menetaati apa yang diperintahkan Tuhan, maka terjadilah tanpa keinginan Tuhan mereka persembahkan persembahan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena mereka menggunakan kelima pancaindera itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada perkataannya diri mereka sendiri atau perkataan setan, sehingga mereka mati. Keduanya mati. Yang sudah kita baca tadi di Mazmur 10 ayat 1 dan 2. Haleluya. Jadi itulah sebabnya ada pembenaran, ada pengudusan, ada baptisan Roh Kudus. Haleluya. Jadi tubuh harus dibasuh ke kolam basuhan, dikuduskan. Untuk supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Kristus adalah sedang berada di kursi penghakiman. Di mana kursi penghakiman? Ada juga kursi penghakiman ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Di dalamnya lah yang selalu menghakimi kita di setiap saat apabila kita melakukan hal-hal yang salah, yang melanggar firman Tuhan.
Haleluya. Tetapi kita melihat bagaimana tentang mempelai wanita. Itulah sebabnya kita harus melihat dan memikirkan dan membaca Alkitab dan menerima pengajaran hujan akhir di zaman ini. Membedakan antara mempelai wanita yang memiliki minyak dan yang tidak memiliki minyak. Kalau sudah ada Roh Kudus, kalau sudah ada minyak, maka pelita itu akan nyala sendiri. Semua kotoran apapun yang ada di dalamnya harus dibawa keluar dan terbuang. Itulah mempelai wanita yang sudah mempunyai minyak. Bagaimana caranya? Harus berjalan pembenaran pengudusan baptisan Roh Kudus. Untuk supaya tabernakel tersebut, untuk supaya ruang Maha Kudus tersebut, Roh Kudus selalu ada di dalamnya. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus dalamnya, tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk mau apapun itu, mau setan, mau iblis, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Kalau itu selesai, maka pemutih sudah ada di dalam kita ini. Haleluya. Untuk memudahkan hal-hal yang salah, apapun itu, selalu dimudahkan. Tetapi sebelum Roh Kudus berdiam di dalam ruang Maha Kudus tersebut, maka segala sesuatu bermacam-macam akan bisa masuk ke dalam. Karena Roh Kudus tidak diinginkan untuk masuk ke dalam sebelum itu dibersihkan. Haleluya. Itulah sebabnya di Markus 16:17 dan 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan, ya, demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan sudah menyatakan, mengucapkan kata-kata seperti itu, lebih besar daripada yang dia lakukan. Haleluya. Dan kita tahu bahwa seorang utusan, malaikat yang ketujuh bagi zaman Laodikia, kita melihat apa yang sedang dia lakukan. Dunia tahu. Dunia sedang melihat. Dan itu semuanya dibuat ke dalam media. Untuk supaya diketahui oleh semua orang. Tetapi orang-orang sedang menolak dia. Hanya orang yang sudah dipilih Tuhan dan ditentukan yang mau menikmati pesan kehidupan tersebut. Pesan firman itu. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu semangat. Tidak ada ketepatan. Kalau kita bersukacita untuk bekerja, ya, sehari-hari pun selalu tersenyum dan bersukacita, apapun pekerjaan selalu semangat. Ya, tiba saatnya menyembah Allah dalam roh kebenaran, maka kita bersujud dan menyembah Allah. Ya, itulah orang-orang pilihan. Dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang najis. Itulah tandanya mempelai wanita di akhir zaman yang sudah ditebus, yang sudah dipilih sebelum dasar dunia. Ada Efesus 1 ayat 4. Dan kita berlangsung mengekspresikan. Setelah kita mengekspresikan dan langsung memantulkan cahaya itu menjadi garam dan terang di zamannya. Apakah
orang-orang pernah belajar dari kita bagaimana caranya untuk bagaimana caranya untuk memakai seperti orang-orang yang sudah gila di sana, bagaimana caranya memakai ganja, menghisap ganja, sabu, narkoba dan lain sebagainya. Sudah terlalu jauh ke situ. Bagaimana rasanya kalau sudah meminum miras? Apakah pikiran semakin enak, semakin tenang? Orang-orang tidak pernah bertanya seperti itu kepada kita. Mereka mungkin menghindari itu, sebuah pertanyaan itu dari kita. Tetapi mereka malu untuk bertanya mengenai tentang firman. Haleluya. Jadi kalau orang yang sudah terberkati, maka orang akan menjauhkan diri dari tempat-tempat di mana kita duduk, di mana kita bercakap-cakap, orang akan menjauhkan diri. Haleluya. Kenapa? Karena tidak bisa sepaham atau sepikir. Orang yang sepaham atau sepikir akan bisa melakukan hal yang sama. Kalau tidak bisa sepakat melakukan hal yang sama, berarti itu namanya tidak sejalan. Maka satu ke timur, satu ke barat. Orang yang sejalan, kita mengingat ketika Yesus, menyimpang dulu sedikit. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, orang-orang Majus itu, mereka sejalan. Bukan satu ke timur, bukan satu ke barat. Karena satu tujuan. Artinya satu hati. Sekalipun berbeda persembahan mereka, satu yang bawa mur, satu yang bawa emas, dan juga kemenyan, tetapi tujuan mereka satu. Itulah yang sepakat, sepaham, dan satu pekerjaan. Haleluya. Glory. Jadi nggak ada yang namanya yuk jalan-jalan dulu ke sana, kita santai aja dulu di sana. Nanti kita menikmati ada minuman yang bisa menyenangkan hati. Gak mungkin orang bisa katakan itu seperti kita. Gak ada jalannya itu. Bahkan melihat kita pun belum tentu mau orang itu. Hal yang sama juga seperti kita. Gak mungkin kita menjumpai orang-orang yang jauh pikirannya dari kebenaran firman. Nanti orang itu gak terima. Haleluya. Jadi kita melihat di sini, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita lihat bahwa malaikat yang ketujuh melakukan hal itu. Haleluya. Jadi itulah sebabnya di Lukas 24 ayat 7 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus dipersembahkan. Disampaikan kepadanya segala bangsa. Disampaikan kepada segala bangsa, tetapi kita lihat melalui dari Yerusalem. Diutamakan harus melalui dari Yerusalem, berarti harus terlebih dahulu dari Yerusalem. Yang dimaksudkan apa? Kisah Rasul 2:38. Karena dikatakan di sini, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita perhatikan Lukas 24 ayat 47 ini. Tentang di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa melalui dari Yerusalem. Itulah sebabnya Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang terlebih dahulu sesuai dengan Lukas 24:47, pertobatan yang dahulu, lalu dosanya maka diampuni kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi siapa yang mau menerima ini? Haleluya. Yang sepaham, yang selaras, yang sekata. Dan satu tujuan. Di luar daripada itu, maka tidak akan mau menerima dan melakukan Kisah Rasul 2:38. Haleluya. Saya menyimpang dari sedikit ketiga orang Majus itu. Kalau mereka bertentangan, maka mereka tidak akan bisa sejalan. Tetapi karena mereka sejalan, hanya bagi mereka lah diperlihatkan bintang itu. Orang lain tidak akan dapat bisa melihat. Mata rohani mereka sudah diberikan Tuhan kepada mereka, mata rohani untuk dapat melihat bintang tersebut sebelum dasar dunia. Mereka adalah orang-orang pilihan. Haleluya. Hanya kitalah yang bisa melihat terang di waktu senja. Kalau orang-orang di luar daripada itu, karena tidak memakai kelima pancarindera ini bagi kemuliaan nama Tuhan, maka mereka gagal melihat terang di waktu senja. Lalu mereka sedang berada di mana? Di dalam kegelapan. Karena itulah yang mereka inginkan. Akhirnya apa? Mati. Kenapa mati? Karena mereka menginginkan apa perkataan dunia, dan mereka hanya bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Lalu mereka mencoba untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Belum sampai ke dalam, masih di pintu, mereka sudah mati. Haleluya. Jadi bagaimana? Kenapa dikatakan dimulai dari Yerusalem? Bagaimana pertobatan dari pengampunan dosa dijadikan di Yerusalem? Sejauh mana itu perginya? Ke seluruh dunia. Bertobatlah seperti Kisah Rasul 2:38. Wahyu 1:8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ketika Kristus mengatakan ini kepada Yohanes, dan apa dikatakan di Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, adalah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Laodikia adalah gereja yang terakhir, jemaat yang ketujuh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Haleluya. Yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yohanes langsung melihat itu. Haleluya. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes hal yang sama juga yang pernah dilihat oleh Yeskiel. Karena Yeskiel pun dibawa surga untuk supaya diperlihatkan semuanya kepadanya, dan sehingga dia pun menuliskannya seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi Yohanes memperoleh penglihatan. Itulah sebabnya Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama. Tetapi orang-orang yang di luar daripada pesan ini,
yang menerima pesan ini bahwa Yesus Kristus tidak sama. Kalau Yesus Kristus sama, maka dia akan mentaati apa yang dikatakan oleh utusan, itu dimaksudkan. Kisah Rasul 6:15. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawabnya adalah Ibrani 13 ayat 8. Tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah, tetap sama. Kalau tetap sama sepanjang perjalanan zaman-zaman gereja, kalau tetap sama hal yang dilakukan oleh Kristus bagi zaman Efesus adalah bahwa Paulus adalah pembawa pesan bagi zaman Efesus, hal yang sama juga sepanjang zaman-zaman gereja. Kenapa tidak diterima oleh manusia utusan-utusan tersebut di setiap zamannya? Haleluya. Berarti itulah menandakan bahwa bagi mereka bahwa Ibrani 13 ayat 8 tidak benar. Jadi harus menerima sesuai dengan perbuatan mereka. Firman Tuhan berkata, dari sejak dulu orang sudah bebas untuk memilih. Seperti yang dilakukan tadi untuk pembakaran api. Sebagai persembahan mereka. Dan mereka mati. Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati, ya, dan kamu bunuh. Siapa yang bisa melawan menentangnya? Tetapi orang gagal untuk melihat. Karena tidak memakai mata dan tidak memakai telinga, kelima panca-indera tidak digunakan. Itulah sebabnya mereka menerima perkataan di Kisah Rasul 7, 51-52 ini. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan. Padahal masih di pintu mereka sudah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita kembali lagi. Kemana kita kembali? Peristiwa sedang terjadi di taman ini. Ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, apakah Adam dan Hawa ya bisa masuk ke dalam taman pohon kehidupan tersebut? Tidak akan bisa. Karena ada api yang menyambar-nyambar di setiap pintu. Menjaga pohon kehidupan tersebut untuk supaya tidak dijamah mereka. Kalau sudah sempat dijamah mereka, maka mereka akan kembali memiliki hidup kekal dan tidak mati. Haleluya. Dan kita sudah melihat, ya, dan kita sudah membaca Wahyu 4 ayat 6 sebagaimana dikatakan, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, ya, di sekelilingnya ada 4 makhluk
penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saya sudah terangkan minggu kemarin bahwa itu adalah makhluk-makhluk, bukan binatang. Kita baca di Wahyu 5:11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Haleluya. Jadi suatu makhluk hidup, bukan seekor binatang, tetapi disebut sebagaimana tertulis di Yeskiel 1 ayat 8 dari 1 sampai 28. Tetapi yang di sini adalah makhluk-makhluk yang hidup. Jadi mereka bukan malaikat-malaikat. Lain makhluk-makhluk, lain malaikat-malaikat. Dan juga mereka bukan tua-tua. Mereka adalah makhluk-makhluk yang hidup, yang ada di takhta tersebut. Yeskiel 1:12. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Yeskiel ini sudah melihat di sorga apa yang sudah dia lihat, dan itu sudah berlangsung. Kalau sudah berbicara tentang itu, kita mengingat ketika Israel keluar dari Mesir dan membawa tabut perjanjian. Haleluya. Dan ketika mereka berjalan, tidak pernah menoleh ke belakang, melihat ke sana kemari atau apapun itu. Selalu fokus berjalan ke depan. Jadi kita melihat bagaimana tentang keempat makhluk itu. Yang sudah kita baca tadi, siapakah sebenarnya makhluk keempat? Yang pertama seperti muka manusia, seperti singa. Yang pertama, yang kedua adalah seperti muka lembu. Yang ketiga seperti muka manusia. Dan yang keempat adalah seperti burung rajawali. Haleluya. Kita tahu bahwa penjaga Kisah Rasul 2, penjaga Kisah Rasul, keempat firman tersebut, keempat makhluk tersebut, kita tahu bahwa itu Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penjaga Kisah Rasul. Haleluya. Jadi adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasa yang sedang terbang. Wahyu 4 ayat 7. Haleluya. Jadi selalu ada penjaga. Seperti saya katakan tadi, seperti mana di Taman Eden, Yeskiel 1 ayat 12 kita baca. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sana mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat sungguh di atas tanah, di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda seperti kilauan, permata, virus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Haleluya.
Kita sudah melihat ini. Yeskiel sudah melihat ini. Ya. Haleluya. Jadi itu adalah simbol. Apa yang ada di perjanjian lama adalah simbol-simbol. Haleluya. Jadi kita bawa para penjaga, ya, penjaga-penjaga ini adalah tabut Allah. Mereka dulunya sedang dalam perjalanan, berputar-putar pada roda-roda ketika Yeskiel melihat mereka. Tetapi ketika Yohanes melihat mereka, mereka sudah masuk ke posisi mereka yang di surga. Tabut Allah itu dulunya ada di bumi. Ya, berputar-putar di dalam roda-roda sebagaimana mereka membawanya dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Artinya sedang dalam perjalanan mereka membawa sepanjang jalan melintasi padang gurun. Keluar dari Mesir. Ya, berpindah-pindah tempat. Dan terus masuk ke bait suci dan seterusnya. Tetapi sekarang diterima ke zaman gereja telah berakhir. Dan itu diterima di kemuliaan. Haleluya. Jadi sekarang itu diam di sorga bersama semua malaikat-malaikat yang sedang dilihat oleh Yohanes. Dan tidak ada lagi di bumi. Dulu berada di bumi, tabut itu ada di bumi, ruang Maha Kudus, tetapi Yohanes melihat sudah di sorga. Tabut perjanjian tersebut. Haleluya. Jadi malaikat-malaikat dan yang lainnya di sekelilingnya. Dan di mana mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka dan tersungkur dan memberikan kemuliaan kepadanya, kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca di Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Haleluya. Dan mereka terbang dan seterusnya, dan memiliki mata di luar, di dalam dan di belakang. Itu berbicara tentang kecerdasan mereka. Mereka tahu apa yang sudah, ya, yang sekarang dan yang akan datang, sebab mereka berada di tempat tahta itu sangat dekat hingga mereka, ya, bahkan bukan manusia. Jadi mereka tahu apa yang sudah berlalu, yang akan datang. Itulah sebabnya mereka memiliki mata di belakang dan di depan. Haleluya. Glory. Jadi para penjaga bait suci itu bukan para penjaga bait, ya. Tetapi kita lihat penjaga bait suci adalah 144 orang itu. Tetapi ini adalah para penjaga kursi pendamaian. Para penjaga tahta. Tahta itu menuju ke yang berikutnya. Ke Allah, makhluk-makhluk hidup. Yang berikutnya ke Allah berdiri di sana. Ya, kecerdasan mereka. Mereka tahu apa yang sudah, yang sekarang dan yang akan datang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 4 kita baca.
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Kita lihat para serafim. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Haleluya. Jadi kita melihat Nabi muda ini, Yesaya ini, sudah bersandar pada lengan raja yang baik itu, sudah memberikan untuk di berbagai macam pakaian bagus, ya. Dan dia adalah seorang nabi, dan dia adalah terus, ya, bergiat untuk mendengarkan dan menerima apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Haleluya, karena dia selalu berdoa di bait itu. Jadi kita lihat jubahnya, malaikat-malaikat, makhluk-makhluk, jubahnya yang mengikuti dia. Jubah itu yang datang mengikuti. Jubahnya memenuhi bait suci itu. Dan para serafim berdiri sebelah atasnya, ya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru siang dan malam. Dan mereka berseru, ya, seorang kepada seorang, katanya, kudus. Maka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara, kita lihat ini, suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Haleluya. Glory. Memperlihatkan bahwa penglihatan itu benar-benar sama seperti yang diberikan juga kepada masing-masing orang. Haleluya. Dan kita melihat di Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Berarti ada yang menjaga, yaitu taman, ya, di mana ada buah kehidupan di dalamnya. Haleluya. Kita baca Kejadian 3:22 ayat 23. Kita sudah baca 20 yang ayat 22. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, karena tempat itu adalah ruang Maha Kudus dan harus ada penjaga. Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam? Adam gagal, Hawa gagal. Bagaimana caranya? Yesus telah mati di Kalvari, tapi lakukanlah pembenaran pengudusan baptisan Roh Kudus.
Dan tubuh ini harus dibasuh di atas mezbah. Lalu Allah menerima korban tersebut. Persembahkanlah tubuh, roh, dan jiwamu kepada Tuhan, tetapi harus melalui pembasuhan. Harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Haleluya. Itulah sebabnya ada penjaga untuk supaya Adam tidak bisa mengulurkan tangannya untuk menjamah buah kehidupan tersebut. Haleluya. Jadi bukan mudah. Makanya kita lihat tadi ada sok-sokan yang membawa persembahan di luar daripada Harun. Apakah mereka hidup? Mati. Haleluya. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita adalah pilihan Tuhan? Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang berasal daripada dunia. Haleluya. Itulah sebabnya berpindah dimensi. Berpindah tempat. Dari Mesir pindah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi semuanya itu harus ada persyaratan. Itulah sebabnya selalu kita ingat Ibrani 13 ayat 8. Bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Kalau tidak berubah, apa yang diucapkan melalui seorang utusannya harus kita terima. Di luar daripada itu, mati. Karena penjaga itu bukanlah penjaga seperti militer, seperti PM, seperti angkatan udara, angkatan laut, nggak dipakai di sana seperti itu. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati itu. Dan kita sudah melihat di Kejadian 3:24 itu. Haleluya. Itulah sebabnya selalu diingatkan. Firman Tuhan selalu mengingatkan, tetapi orang tidak mau mendengar. Dan kita baca 1 Timotius 2:12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Semua sudah diterangkan. Barang siapa yang mau mendengar, menerima, dan melakukan, bertindak, mereka akan mendapatkan kehidupan. Mereka akan mendapatkan terang di zamannya, di waktu senja ini. Dan berkat-berkat Tuhan akan melimpah kepada kita. Dan kita selalu bergiat. Dan kita usahakan, lebih banyak kita mengingat firman Tuhan daripada mengingat hal-hal yang lain. Haleluya. Karena tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menerangi hati dan pikiran kita dan membuat kita kuat untuk menjalani hidup ini selain dari firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah berpegang kepada firman Tuhan, segala pekerjaan akan sukses, apapun yang kita pikirkan akan sukses, dan kita selalu bahagia untuk melakukan semuanya itu. Haleluya. Karena kita sudah dimandikan dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Kita akan pujian.